Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhasi, media pembelajaran SD Muhasi. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke anak-anak hebat, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya. Dengan cara tekan tanda lonceng pada video ini. Oke anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pada pembelajaran keempat. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak hebat, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang penerapan nilai kepemimpinan sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila dan membuat patung dari bahan lunak. Oke, siapkan buku kalian, mari kita belajar bersama. Pada materi pertama kita akan mempelajari tentang penerapan nilai kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berbicara tentang Pancasila, apa sih Pancasila itu kan? Kita ulas kembali ya. Oke. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bermakna bahwa setiap warga negara dalam kehidupannya menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup, baik dari segi sikap maupun perilaku yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila tentunya. Oke, anak-anak hebat yang ini. Ada beberapa nilai-nilai dasar Pancasila yang harus kita ketahui ya. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan dan kesatuan, yang keempat ada nilai kerakyatan, yang kelima ada nilai keadilan. Nah, sesuai pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang kepemimpinan, anak-anak hebat. Nah ini, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, misalnya bertanggung jawab, mampu bersikap tegas, jujur, mau menerima kritik dan saran dari orang lain atau dari orang yang dipimpinnya, dan juga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan sikap-sikap tersebut, kita dapat menjadi pemimpin yang baik. Oke, anak-anak hebat di sini, apakah kalian sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Kira-kira siapa yang kalian pimpin? Terus bagaimana perasaanmu jika menjadi seorang pemimpin? Di sini ada sebuah cerita tentang Deda dan 5 butir kentang. Mari kita simak cerita berikut ini. Oke, Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita sudah hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore hari ada seorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka ternyata seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya.
Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. Baiklah, kami akan memberi 5 butir kentang ini kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu, kata Deda kepada si pengemis. Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu, kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Ini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluarga. Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata, kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisan akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Oke, anak-anak hebat, itu tadi cerita tentang Deda dan 5 butir kentang. Oke, setelah membaca cerita tadi tentang Deda dan 5 butir kentang, sekarang coba identifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam cerita tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti ini. Yang pertama tentunya kalian temukan peristiwa dalam cerita. Terus kalian tulis nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Oke, silakan kalian tuliskan di buku kalian sebagai tugas hari ini. Selanjutnya anak-anak hebat, kita akan membahas tentang membuat patung dari bahan lunak. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis patung serta bahan-bahan untuk membuat patung. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung yaitu menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabut batang, semen, gips, dan plastising. Oke, teknik yang dapat digunakan untuk membuat patung dengan bahan lunak ini bisa menggunakan teknik butsir, mencetak atau modeling, coiling, pijit, dan sliding ya. Kita bisa menggunakan teknik tersebut atau milih salah satu atau kita kombinasikan ya gitu. Oke, anak-anak hebat, ada beberapa langkah dalam membuat patung dari bahan kertas ya atau bubur kertas di sini ya. Yang pertama tentu kalian siapkan kertas bekasnya dulu. Nah, setelah itu kalian rendam kertas sampai 24 jam, tentunya sampai kertas itu lunak. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Nah, selanjutnya kertas yang sudah lunak ditumbuk lagi atau dihaluskan, kemudian dicampur dengan lem kanji. Yang berikutnya tempel bubur kertas itu pada kerangka yang sudah kita buat. Nah, lapisi dengan kertas yang berwarna putih dengan lem supaya warnanya nanti ketika diwarnai bisa bagus gitu. Untuk selanjutnya jemur patung yang sudah kita buat itu di bawah sinar matahari tentunya ya, kering. Warnai dengan cat atau perwarna lain sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah kering, itu langkah-langkah membuat patung dari bubur kertas. Oke anak-anak hebat, tugas kalian yaitu buatlah patung dari bahan bubur kertas ini dan warnai patung tersebut semenarik mungkin. Untuk tema dari pembuatan patung kalian bisa memilih sendiri ya, mungkin bisa hewan atau bisa yang lainnya, kalian bisa memilih serta kalian. Oke, sebelum saya mengakhiri, di sini ada tutorial ya membuat patung dari bubur kertas. Mari kita saksikan bersama. Oke, langkah pertama tentunya kita siapkan alat dan bahannya tadi ya. Ada kertas, air, dan kanji. Karena tadi membuat kerangkanya ada kawat juga. Itu setelah sudah tersedia semua, kalian potong-potong kertas tersebut dan dicampur di dalam air tentunya sampai habis bahannya ya. Terus kalian biarkan selama beberapa menit sesuai dengan waktu kita, atau mungkin sampai 24 jam agar kertas itu menjadi lunak.
Nah, untuk menunggunya kita bisa menyiapkan, yaitu membuat rangkanya dari kawat yang sudah kita siapkan. Nah, kita bentuk sesuai dengan model yang kita inginkan. Kalau ini kita buat model seorang penari ya. Oke, selamat menyaksikan ya. Oke, setelah jadi kerangkanya, kita siapkan bubur kertasnya, sudah kita campur dengan lem tadi ya. Kita lalu peras sampai airnya habis tentunya. Setelah airnya habis, kita tempel dari bubur kertas itu pada rangka yang sudah kita siapkan. Oke, jadi kita bentuk kertas. Oke, sudah jadi ya. Nah itu tadi tutorial pembuatan patung dari bubur kertas. Oke anak-anak hebat, terima kasih sudah memperhatikan. Pada pembelajaran kali ini tadi kita sudah mempelajari materi tentang penerapan nilai kepemimpinan sesuai dengan sila Pancasila, dan selanjutnya membuat patung dari bahan boma. Tetap semangat belajar. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.